Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Ibu, Bu Ina selaku Pamong dan juga kepada teman-teman yang lain yang telah menyempatkan hadir pada diskusi kita pada hari ini, yaitu kita akan mendiskusikan tentang perancangan pengembangan kurikulum topik 3 pada ruang kolaborasi. Di mana untuk di sini ada 7 sesi pertanyaan, di mana untuk sesi yang pertama akan saya, Febriani Mulyana sendiri akan menyampaikannya. Kemudian juga ada teman-teman yang lain, ada Fajra Dilo Putrawera, kemudian ada Fadlizon Julian, Fauzul Bastian, Febi Afifah Salfitri, Fatimah Mukhtar, dan juga Ibu Pamong Adrida Buntiana Roski. Baiklah, Ibu, untuk pertanyaan sesi pertama langsung saja Yani tanyakan kepada Ibu. Nah, untuk yang pertama, Ibu, yaitu selama Ibu mengajar di sekolah, itu kan Ibu ada membuat modul ajar dan mengajarkannya kepada peserta didik. Nah, dari modul ajar yang sudah Ibu buat itu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu eh, buat di modul ajar tersebut, Bu? Salah satu contoh tujuan pembelajarannya, Bu. Oke, terima kasih Yani. Eh, Atas pertanyaannya, Ibu akan coba jawab sepengetahuan Ibu. Ada banyak modul yang ada di SD ini, apalagi kita menjadi guru kelas. Nah, Ibu coba untuk ambil salah satu mata pelajaran, yaitu matematika dengan materi segitiga dan segi empat. Nah, salah satu tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui melalui kegiatan mencari bentuk segitiga dan segi empat di sekitar kelas. Nah, peserta didik nanti dapat mengenali dan benda-benda bangun datar yang berbentuk segitiga dan bangun datar yang segi empat dengan benar. Kayak gitu ya, nih. Itu salah satunya. Nah, untuk materi ini itu ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, tapi kalau hanya minta satu, itu salah satunya. Berarti Oke. mengetahui. Kemudian selanjutnya, nah dari tujuan pembelajaran tersebut, itu bagaimana Ibu memposisikan kemampuan peserta didik itu, Bu, untuk dilihatnya dari tujuan pembelajaran. Bagaimana Ibu apa ya, mengatur kemampuan peserta didik itu yang dilihat dari tujuan pembelajarannya, Bu? Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, kita akan mulai anak-anak kita dengan pertanyaan-pertanyaan tematik. Nah, di pendahuluan kita bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik perhatiannya. Contoh, anak-anak ibu tahu nggak ya bentuk mejanya seperti apa? Nah, ya juga bisa kita ajarkan tentang bagaimana bentuk atap atap sekolah. Nah, ini juga bisa nanti kan arahnya ke segitiga. Nah, semakin banyak anak-anak kita menjawab, semakin anak-anak kita bisa menjelaskan bentuk dari segitiga dan segi empat, maka dan mengenal mengenal bangunan-bangunan tersebut yang ada di sekitarnya, dan sehingga anak-anak kita bisa menentukan bentuk sisi. Kalau segi empat itu sisinya empat, segitiga itu sisinya tiga, maka kita akan tercapailah tujuan pembelajaran kita pada yang Ibu sebutkan tadi, di mana kita akan mengenali bangun datar berbentuk segitiga dan segi empat yang ada di lingkungannya. Seperti itu ya nih. Kemudian eh, dari itu, mengapa Ibu mengambil tujuan pembelajarannya seperti itu, Bu? Mengapa Ibu mengambil tujuan pembelajaran yang mengenali segitiga dan segi empat yang ada di lingkungan sekitar peserta didik? Nah, kenapa itu yang diambil terlebih dahulu? Ini sesuai dengan CP untuk anak kelas 2. Nah, ini salah satunya. Nah, kenapa harus untuk mengenal, mencari bentuk segitiga dan segi empat yang ada di lingkungannya? Kita akan tarik dari apa yang ia ketahui oleh anak kita terlebih dahulu ya nih. Sebelum kita mulai materi yang baru oleh dia. Ketika kita ngambil dari hal yang ada di lingkungannya, kita akan menarik pengetahuan-pengetahuan awal yang sudah ia miliki,
baru kita poles menjadi pembelajaran yang lebih berprojek dan dapat dipahami oleh anak kita ke depannya gitu. Oke. Ya. Selanjutnya, nah tadi udah tentang tujuan pembelajaran dan kemampuan dari peserta didik. Nah, di dalam modul ajar itu apakah juga ada unjuk kinerja yang akan dilakukan oleh peserta didik, Bu? Nah, ada. Nah, nanti kita akan arahkan anak-anak kita. eh, Anak-anak ibu pernah nggak lihat berbentuk segitiga atau segi empat? Yang awalnya kita kan lakukan pertanyaan pematik ya. Oh, kursinya berbentuk segi apa ya, misalnya. Atau mejanya berbentuk segi apa ya? Papa tulis ibu ini segi apa? Nah, kalau anak-anak kita ada yang menjawab, berarti semakin banyak anak menjawab, berarti itulah penilaian yang kita lakukan. Nah, nanti kita baru bisa arahkan anak kita nih. Pernah anak-anak ibu lihat bentuk segitiga dan segitiga empat selain yang kalian sebutkan tadi? Nah, nanti kita lakukan pertanyaan-pertanyaan pematik. Itulah unjuk kerja yang nanti akan kita nilai. Selain itu, kita juga lakukan praktek ya nih. Ini bisa jadi seperti kertas origami. Nah, nanti kertas origami itu bisa kita suruh anak kita menggunting. Nanti coba anak-anak ibu setelah dia memahami kategori segitiga dan segi empat, kita akan ajak anak kita ini untuk menggunting kertas origami. Nah, coba anak-anak ibu buat dari kertas origami ini yang berbentuk segitiga, bangun datar, segitiga, dan segi empat. Nah, semakin banyak anak memahami yang ia gunting itu berbentuk segitiga dan segi empat, maka kita bisa lihat dari unjuk kerjanya semakin banyak penilaian yang kita lakukan saat pelaksanaan praktek. Ya, seperti itu. Berarti berarti bisa dibilang kalau unjuk kinerjanya itu berupa tanya jawab, yaitu kan berbicara ya, Bu, berbicara antara ibu dan peserta didik, dan juga bisa dibilang kalau untuk praktek itu mungkin bisa mereka individu dan juga bisa dengan berdiskusi dengan kelompok ya, Bu. Oh ya, bisa sekali. Oke, baik. Kemudian untuk selanjutnya, ini pertanyaan terakhir dari Yani, Bu. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Kriteria penilaian apa yang akan Ibu lakukan terhadap peserta didik itu, Bu? Nah, nanti untuk penilaian itu kita lakukan dari kognitifnya nanti kita akan lakukan tes lisan dan tes tertulis. Nah, nanti kita juga lihat dari ranah psikomotornya, unjuk kerja dan praktiknya tadi. Nah, contoh praktiknya tadi kita seperti keterampilannya menggunting yang sudah dia lakukan ketika praktek tadi, juga tentang unjuk kerjanya menjawab pertanyaan bentuk-bentuk segitiga dan segi persegi empat yang ia ketahui di lingkungannya ya nih seperti itu. Oke, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu. Nah, untuk lembar kerja W, itu yang diakhiri sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan lembar kerja H, book the student itu akan dibacakan oleh Dilo. Selanjutnya kepada Dilo dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang akan ditanyakan ke Ibu tentang pengimplementasian modul ajar atau perancangan pembelajaran ini. Nah, untuk lembar kerja H itu ada 5 pertanyaan. Yang pertanyaan pertamanya itu, Bu, berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan tadi dan modul ajar atau perancangan yang telah Ibu buat, bagaimana caranya Ibu mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik itu dalam ide-ide besar dan juga dalam melakukan unjuk kerja, Bu? Nah, kalau bagaimana cara biar siswa kita ini memahami, biar dia mampu menunjukkan uji kerjanya, maka kita tarik beberapa pertanyaan pematik yang bisa sederhana, yang
yang bisa anak-anak kita jawab dulu. Contoh apa-apa saja yang pernah dia lihat di lingkungannya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tentang pertanyaan pneumatik yang mengenai bagaimana bentuk dari papan tulis, bentuk dari atap sekolah. Nah, semakin kita arahkan ke pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, nanti akan mudah sekali anak-anak kita untuk menjawabnya, dan kita bisa menarik dari sana untuk ke materi yang mau kita tuju. Seperti itu. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama Ibu menjadi guru atau mengajar, berdasarkan tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan tadi, itu bisa Ibu bagikan situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik itu dalam membuat ide-ide besar yang menarik, konkret, dan juga sangat penting, Bu. Coba ulang lagi dulu. Selama Ibu mengajar, bisa Ibu ceritakan situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik itu untuk mereka terlibat langsung dalam ide-ide dalam pembelajaran itu, Bu. Yang menarik, konkret, dan juga sangat penting. Nah, ketika benar. Nah, bagaimana kita untuk menarik anak-anak kita ini, kita tentu harus libatkan dia. Salah satunya dengan pertanyaan pematik tadi, dan juga melakukan unjuk kerja dengan praktek dulu. Nah, tadi juga ada dijelaskan juga, contohnya kita libatkan anak-anak kita membuat sebuah bangun datar dari dengan menggunting kertas origami. Nah, kertas origami nanti setelah hasil yang dibuatnya, nanti kita coba lagi tanyakan kepada anak-anak kita, apa perbedaan bangun datar yang berbentuk segitiga yang telah diguntingnya dan bangun datar segi empat yang telah diguntingnya. Nanti anak-anak kita bisa lihat, misalnya bisa saja, Bu, sudutnya ada 4 yang untuk segitiga, untuk uh, persegi 4. Sedangkan untuk segitiga ada 3 sudutnya, Bu. Bisa saja seperti itu. Nah, ini tentu sudah masuk ke ranah sifat-sifat dari ciri-ciri dari segitiga dan segi 4 tersebut. Nah, nanti setelah arahan-arahan tadi, kita akan, walaupun anak kita tidak menjelaskan secara segi 4 memiliki 4 titik sudut, atau sudutnya ada 4, atau sisinya ada 4. Walaupun itu tidak tersampaikan ketika kita ajak anak kita melakukan praktek dan kita arahkan, coba anak ibu lihat garis tepi-tepinya nih, apa bedanya dari yang ini. Nanti dia akan lihat, Bu, yang ini garisnya 3, Bu, tapi tepinya, Bu. Yang ini 4 garisnya, Bu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita akan arahkan anak-anak kita untuk mengenali ciri-ciri segitiga dan segi 4. Jadi, dari hasil pemikirannya mereka tadi, dari praktek-praktek yang mereka kerjakan, kita akan menemukan sebuah ide besar dan konsep-konsep yang seharusnya tidak harus kita jelaskan secara awal, tapi anak-anak kita menemukan konsep-konsep itu sendiri. Seperti itu, Dila. Oke, baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana atau apa pendekatan penyampaian materi yang Ibu gunakan sehingga itu bisa menarik minat atau menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi yang Ibu ajarkan? Pendekatan apa yang Ibu gunakan dalam penyampaiannya, Bu? Nah, untuk pendekatannya, Ibu menggunakan pendekatan saintifik Dilo dengan model project based learning. Nanti kita akan arahkan anak-anak kita yang tentunya dengan sebuah project yang tadi Ibu jelaskan juga dengan melipat atau memotong kertas origami tadi. Nah, semakin banyak anak-anak kita membuat seperti itu, dia akan ada pertanyaan-pertanyaan kita lakukan tanya jawab nantinya. Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, ketika Ibu menemukan keadaan pembelajaran yang terasa sulit selama Ibu mengajar, itu bisa enggak Ibu kasih peluang macam apa saja yang bisa menopang minat belajar mereka, Bu? Apa yang Ibu lakukan ketika Ibu terasa sulit dalam pembelajaran atau dalam penyampaian materi, apa yang Ibu lakukan sehingga minat belajar peserta didik itu tidak hilang, Bu, masih ada gitu.
untuk materi matematika kelas 2 mungkin materinya tidak terlalu sulit. Tapi untuk mengkondisikan siswa atau menyiapkan siswa, kesiapan belajar siswa itu sangat penting untuk siswa-siswa kita di kelas rendah. Nah, ketika kita ngajarkan yang benar, tapi anak-anak kita tidak tertarik loh. Jadi kita harus cari beberapa strategi. Salah satunya kita boleh menggunakan eh, YouTube atau menggunakan lagu-lagu yang menarik tentang segitiga dan segi empat tadi. Atau kita juga menggunakan ice breaking untuk menambah semangat mereka dalam pembelajaran tersebut. Tapi kita usahakan kalau anak-anak kita akan bisa ya, anak-anak kita terlihat bosan dengan kegiatan, kita akan gunakan beberapa strategi-strategi yang bisa saja dapat menarik perhatiannya. Nah, salah satunya ice breaking, lagu-lagu yang berkaitan dengan tiga dan segi empat, empat tiga segi empat. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Halo. Untuk pertanyaan terakhir dari Dilo, Bu, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, kurang beraninya untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan memutuskan dari peserta didik itu, Bu? Nah, kalau di baik, kita akan melanjutkan dari pertanyaan yang tadi. Untuk pertanyaan terakhir, Bu, dari Dilo, pertanyaan kelima. Inti pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan anak itu tidak berani dalam bertanya, dalam pembelajaran, terus ketidakmampuan mereka dalam membuat keputusan maupun rendahnya imajinasi. Terus apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Terima kasih. Kenapa anak kita nggak berani mengungkapkan? Yang pertama mungkin mereka anak-anak kita ada beberapa yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan segitiga dan segi empat itu di lo. Yang mana sih yang maksudnya segitiga, apa yang dimaksud dengan segi empat gitu. Nah, yang kedua mungkin dari kitanya lagi di lo. Nah, guru bukan tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dimengerti oleh siswa atau pertanyaan pematiknya tidak dalam ruang siswa kita, sehingga dalam menghadapi kedua ini tentu peran gurunya yang penting sekali. Bagaimana menyusun kata-kata atau menyusun pertanyaan-pertanyaan agar anak-anak kita paham yang kita maksud sehingga mereka dapat mengeksplorasi yang mereka ketahui itu dulu. Seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin sekian pertanyaan dari Dilo. Untuk pertanyaan lembar kejae itu akan ditanyakan oleh Febi Afifah Salfitri. Kepada Febi dipersilakan. Terima kasih Bang Dilo. Pertanyaan dari Feby, Bu. Bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar atau pertanyaan-pertanyaan penting terkait materi yang Ibu ajarkan di kelas? Coba lagi, Bi. Tadi saya terputus. Bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam eksplorasi ide-ide penting, Bu? Pertanyaan-pertanyaan kritis maksudnya kali, Bu, terkait materi yang diajarkan. Oh, bagaimana siswa bisa menyampaikan pendapatnya atau mengeksplorasi apa yang dia ketahui ya? Iya, Bu. Gimana dia bisa terlibat dalam pertanyaan-pertanyaan itu, terlibat diskusi, gimana caranya? Oh ya, kalau untuk siswa kita untuk terlibat, yang pertama sekali kita akan mengajak mereka melihat apa yang ia ketahui dulu. Habis itu kita ajak benda-benda, kita bawa benda-benda tersebut ke dalam ruangan kelas. Lalu kita ajak dia menyebutkan dan membedakan persamaan dari bangun datar segitiga dan segi empat tersebut. Habis itu kita akan ajak mereka
diskusi dengan teman sebangkunya atau teman kelompoknya untuk mengetahui bentuk-bentuk dari segitiga itu saja dan bentuk-bentuk lain dari segi empat yang mereka ketahui tadi. Nah, bisa jadi kita juga bisa arahkan juga ke anak-anak kita ini ke gambar-gambar yang bisa ia ketahui berbentuk segitiga dan segi empat. Nah, ini juga mengeksplorasi apa yang ada dalam pemikirannya, Feby. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Kalau yang kedua, Bu, masih bersambung dengan pertanyaan yang tadi. Kegiatan belajar apa untuk kegiatan belajar apa yang digunakan untuk siswa ini untuk di sini katanya gini, Bu. Kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Nah, presentasikah yang untuk menampilkan eh apa namanya ya? Keterampilan utama atau pengetahuannya tentang materi yang Ibu ajarkan gitu. Kegiatan belajarnya apa gitu. Diskusi kah, presentasi kah, atau membuat apa gitu. Oke. Untuk materi dengan tujuan pembelajaran tentang segitiga dan segi empat tadi, mungkin puncaknya kita akan ketahui dari bagaimana anak kita dalam kelompoknya dia akan membuat segitiga dan segi empat. Habis itu dia juga dari anak-anak kita ini mengetahui bagaimana dari ciri-ciri segitiga dan segi empat tersebut. Lalu kita bisa mengetahui sampai mana anak kita paham melalui beberapa tes. Contohnya dari tes tertulis nantinya Feby atau evaluasi yang kita gunakan dan juga melihat pengamatan. Kita lihat pengamatannya apakah anak-anak kita mengetahui apa yang telah dipelajari hari ini melalui pertanyaan-pertanyaan. Makasih, Bu. Selanjutnya, Bu, adakah pekerjaan rumah atau pengalaman di luar kelas yang diperlukan untuk memungkinkan anak-anak untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang Ibu ajarkan? Untuk di rumah. Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas katanya. Oh, nah ini nanti kita bisa tugaskan anak-anak kita mencari benda-benda yang berbentuk segitiga, habis itu juga boleh dia gambarkan. Nah, nanti anak-anak kita bisa melihat apa saja benda-benda yang ada di sekitarnya yang berbentuk segitiga dan segi empat. Seperti itu, Feby. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Itu pertanyaan terakhir dari Baby, Bu. Mungkin yang selanjutnya itu dilanjutkan juga sama sama Bang Fatli, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Feby. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, akan dilanjutkan oleh Fadli sendiri, Bu, mengenai modul ajar atau pembelajaran, proses pembelajaran pada saat pembelajaran. Yang pertama itu mengenai bagaimana cara Ibu memandu peserta didik kita agar mereka mampu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting dari materi yang diajarkan. Oh, bagaimana untuk anak-anak kita ini bisa menyampaikan ide-ide mereka dari materi yang kita ajarkan gitu ya? Ya gitu, Fadli. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai untuk bagaimana anak-anak kita ini bisa menyampaikan idenya, tentu kita harus siapkan dulu kesiapan belajar siswa kita. Nah, setelah dia siap, nanti kita akan lakukan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah kita rancang. Salah satunya mengajukan beberapa pertanyaan tematik. Nah, ketika diajukan pertanyaan penatik, tentu akan terjadi tanya jawab. Nah, tanya jawab ini tentu akan ada anak-anak kita. Tanya jawab itu pertanyaan pematik itu kita usahakan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang mengarah ke materi pembelajaran kita, Fadli. Ketika pertanyaan pematik itu mengarah dengan materi kita, tentu anak-anak kita sudah dapat mengeksplorasi apa-apa yang pernah dia lihat, apa-apa yang pernah dia ketahui sebelumnya.
atau materi-materi ini juga pernah dia ketahui di kelas sebelumnya atau di kelas 1. Nah, ketika kita eksplorasi dengan pertanyaan tematik, lalu kita lakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan mereka dalam proses pembelajaran tersebut. Dan intinya ketika proses pembelajaran dilakukan, anak-anak kita tentu harus dalam keadaan siap dan senang. Karena anak-anak kita ini di kelas 2, dia tidak bisa difokuskan untuk belajar secara terus-menerus, maka kita perlu dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi, ice breaking, yang menyenangkan. Gitu. Baik Bu, nah mungkin berarti cara kita memandu hal penting untuk kita bisa memandu peserta didik kita agar mereka bisa berpikir mengenai ide-ide penting itu berarti dengan memberikan pertanyaan pemantik, itu intinya nak Bu. Iya. Dan dilibatkan Fadli dalam proses pembelajaran. Nah untuk selanjutnya itu bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik dari peserta didik itu Bu. Nggak kedengar Fadli di sini hujan. Agak keras dikit Fadli. Nanyanya bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan, meningkatkan produk dan pertunjukannya yaitu melalui revisi dan berdasarkan penilaian diri dan umpan balik gitu. Bagaimana produk itu bisa peserta didik tingkatkan gitu melalui revisi yang dan umpan balik yang diajukan gitu. Oh, jadi bagaimana anak-anak ini bisa melakukan pertunjukan ya, Ya, meningkatkan berdasarkan umpan balik yang kita berikan. Oh iya, nanti kalau kita kan juga ada praktek nanti tuh Fadli, seperti menggunting kertas origami. Nah, dalam berbentuk kertas origami nanti anak-anak kita disuruh untuk menggunting bangun-bangunan yang berbentuk segitiga dan segi empat. Nah, dari segitiga dan segi empat tersebut nanti akan ada beberapa siswa kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tentu kita akan arahkan setelah melakukan percobaan, tentu kita akan arahkan yang mana yang sebenarnya. Lalu bagaimana yang sebenarnya serta ciri dari satu bangun datar yang berbentuk segitiga dan segi empat. Dan untuk harapannya untuk pertemuan selanjutnya tentu ada peningkatan bagi anak kita setelah ia mengetahui dari apa yang telah kita jelaskan dan umpan balik yang telah kita berikan. Baik, Bu. Terakhir Bu, pertanyaan yang diajukan itu bagaimana cara Ibu gitu Bu untuk mendorong peserta didik agar mereka merenungkan gitu pembelajaran dan kinerja mereka. Bagaimana mereka merenungkan? Tentu salah satunya kita akan melakukan penilaian ya Fatli ya. Nah, dari penilaian yang kita lakukan tentu ada contohnya penilaian tertulis. Dan tuh dari sini kita bisa lihat mana anak-anak kita yang tidak memahami dan tidak yang memahami. Nah, ketika dia mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, tentu kita berikan motivasi, pengarahan, dan semangat untuk dia memahami kembali materi tentang bangun datar dan bangun ruang secara sederhana. Seperti itu. Jadi cara kita mendorong peserta didik kita untuk mendorong mereka memikirkan hasil dari yang mereka capai itu memotivasi ya Bu, memotivasi kemudian memotivasi. Mungkin itu dari Fadli Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzul Bastian. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin Bu, saya Fauzul Bastian melanjutkan pertanyaan dari Bang Fadli tadi. Yang bagian lembar kerja T-nya, yang yakni bagaimana cara Ibu mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan peserta didik seperti gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap berfokus pada tujuan pembelajaran yang Ibu buat.
Oke, kan anak-anak kita ini punya memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, tentu sebelum kita melakukan kegiatan proses pembelajaran, kita lakukan observasinya dulu, Zul. Nah, kita petakan anak-anak kita dengan gaya belajar, kesiapan belajarnya, eh, minat dan bakatnya. Nanti kita akan petakan anak-anak kita. Lalu baru kita buat eh, modul ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang yang mampu juga mewadahi eh, kemampuan dan gaya belajar siswa kita. Seperti itu dia, Zul. Baik Bu, berarti sebelum melihat dari gaya belajar, Ibu melakukan observasi terlebih dahulu ya Bu. Iya, observasi Eh, juga bisa kan tes awal, juga bisa seperti itu, Zul. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Nah, yang disampaikan Zul pasti akan terjadi. Nah, ketika proses pembelajaran tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan modul yang kita laksanakan, tentu kita punya opsi-opsi yang kita sudah perkirakan di awal sebelum proses pembelajaran ini kita rancang. Nah, seandainya nih ketika kita ngarapin anak-anak kita ada yang menjawab eh, bangunan yang berbentuk segitiga atau benda-benda yang berbentuk segitiga, ternyata anak kita diam aja tidak menjawab. Nah, tentu kita akan arahkan suatu benda atau kita contohkan satu benda yang berbentuk segitiga. Karena tidak ada yang respon ya Zul, misalnya ini seandainya ya anak kita nggak ada yang respon. Coba anak-anak ibu misalnya, nah ibu tahu nggak ya meja kita ini berbentuk papan tulis kita ini berbentuk bangun datar seperti apa? Nah, ternyata anak-anak kita nggak jawab. Nah, tentu kita akan jawab dulu terlebih dahulu. Oh, papan tulis ini berbentuk segi empat. Nah, coba lihat benda-benda lain yang anak-anak ibu ketahui yang berbentuk segi empat seperti ini. Kita tidak bisa maksain kalau dia emang nggak tahu apa yang dimaksud dengan segi empat. Sampai kapanpun kita nggak susah juga ngungkapin kalau emang dia nggak ngerti apa itu bangun datar itu Zul. Jadi kalau tidak bisa, ya kita kasih salah satu contoh dulu. Baik Bu, berarti dalam menghadapi situasi atau menyesuaikan rencana pembelajaran, kita sebagai seorang guru harus membimbing juga atau memberikan contoh terlebih dahulu kepada peserta didik agar dapat memahami pertanyaan yang kita berikan ya Bu. Ya, betul. Eh, Baik, selanjutnya Bu untuk lembar kerja yang yang pertama itu pertanyaannya, pengalaman pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik dari yang materi yang telah Ibu ajari. Tentu oh, kegiatan pembelajarannya yang melibatkan siswa Zul. Yang ketika dia melakukan praktek, kegiatan yang nyata, dan yang ia lakukan habis itu kita simpulkan atau kita kasih pengarahan yang mana yang dimaksud dengan segi empat dan segitiga. Tentu yang ketika dia melakukan secara langsung itu akan lebih bermakna dibandingkan kita hanya sekedar berbicara. Segi empat adalah empat yang memiliki empat sisi. Nah, itu kalau kita hanya menyampaikan itu tuh akan berbeda ketika anak-anak kita yang sudah melakukan praktek itu berbeda. Pembelajaran bermaknanya akan bermakna ketika mereka mempraktekkan secara langsung. Baik Bu, selanjutnya bagaimana cara Ibu meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam penyampaian materi pembelajaran? Nah, apalagi di kelas 2 ini akan sering kesalahpahaman dari anak-anak kita. Karena anak kita ini kan kosakatanya itu sedikit. Contohnya, segi empat itu segi aja mungkin anak kita nggak tahu. Nah, jadi ketika segi empat itu anak-anak kita tidak tahu atau kesalahpahaman yang terjadi sama anak-anak kita, maka kita akan melakukan pemisalan atau pencontohan Zoom. Jadi, atau kita juga kasih penekanan-penekanan yang lebih mengarah kepada yang kita maksud gitu.
Baik Bu, berarti untuk meminimalkan kesalahpahaman tersebut, kita harus memberikan contoh terlebih dahulu terhadap pertanyaan yang kita berikan ya Bu. Mm-mm. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bu, bagaimana cara Ibu mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan peserta didik dan efektivitas dalam pembelajaran? Mengurutkannya tentu kita mulai dari apa yang diketahui siswa dulu. Apa yang dia ketahui, baru kita gali siswa kita dengan mengeksplorasi apa yang dia ketahui tadi. Contohnya setelah apa yang dia melakukan pertanyaan pematik, habis itu kita kasih video pembelajaran. Nah, tentu ini akan lebih menarik perhatian siswa kita dengan sintak tersebut itu Zul. Baru dilibatkan dia ke dalam sebuah praktek, baru kita menyimpulkan, baru siswa kita dapat pula menyimpulkan kegiatan pembelajaran tersebut. Kita akan tata kegiatan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar yang sudah kita siapkan di awal tadi. Sehingga tahapan-tahapan belajar dapat menampung kesiapan belajar dan minat belajarnya. Gitu, Zul. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi itu berarti dalam mengatur dan mengurutkan pengajaran itu kita sebagai guru tentu harus memperhatikan terlebih dahulu dari kesiapan pembelajaran serta ketika penyampaian materi kita juga harus memberikan contoh dan melakukan praktek agar pembelajaran yang kita sampaikan menjadi bermakna ya Bu. Ya. Hmm, Terima kasih Bu untuk jawaban dari pertanyaan dari kami. Mungkin hanya itu pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih Bu atas jawaban yang diberikan. Ya, Zul, kembali ke Yani. Mungkin ya bisa nih kembalikan. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Cuman tadi ada pertanyaan yang terlewat. Jadi ada 3 pertanyaan lagi Bu, itu terlewat tadi. Tapi itu berhubungan dengan evaluasi juga Bu. Nah itu langsung aja nih tanya ya Bu ya. Nah itu yang pertama itu bagaimana cara peserta didik itu dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan juga penyesuaian Bu. Evaluasi diri. Ya, tentu Iya dari Bu. pembelajaran yang kita kasih itu ya ini kita kasih eh, asesmen atau latihan. Lalu anak kita akan melihat nilainya dari apa yang ia peroleh. Lalu disuruh dia untuk mengevaluasi kenapa ini salah, kenapa ini bisa tidak paham. Nah, ini bisa kita lakukan. Seperti itu. Berarti Ibu membimbing langsung ya, Bu, penilaian mereka. Maksudnya cara mereka untuk melaksanakan asesmen tadi, seperti itu, Bu. Ya, kalau kita kan evaluasi langsung dinilai ya di hari itu. Hmm. Langsung dikasih sama anak-anak kita. Karena di kelas 2 kalau tidak diberikan nilai saat itu dia akan nanyain nilainya. Nah, ketika Bu. mereka mengerjakan langsung dinilai atau kita langsung bimbing. Ketika ada yang baru selesai untuk latihan, itu kita langsung bimbing mereka. Mengevaluasi, ini kenapa salah? Ini apa yang harus kita perbaiki? Nanti dia akan lebih terarah gitu nantinya. Berarti selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua itu bagaimana peserta didik itu akan terlibat dalam evaluasi diri di akhir pembelajaran untuk mengidentifikasi diri mereka, kemudian menetapkan tujuan mereka di masa depan, maksudnya ketika mereka di pembelajaran berikutnya dan semangat mereka dalam belajar itu, Bu. Bagaimana caranya peserta didik terlibat dalam evaluasi diri di akhir itu, Bu? Nah, kalau evaluasi dirinya mungkin dari yang tadi sudah Ibu jelaskan. Habis itu kita juga bisa melakukan pertanyaan tentang refleksi. Nah, apa yang ia rasakan hari itu? Apa yang sudah ia pelajari? Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Atau adakah pembelajaran yang ia rasa kurang atau kurang dipahami atau yang sudah sangat ia pahami? Nah, tentu dari hasil evaluasi siswa kita ini bisa juga berupa pertanyaan yang kita berikan kepada anak-anak kita secara langsung
atau boleh berupa kertas nanti ya nih. Nah, ini jadi bisa bahan evaluasi juga untuk kita ke depannya. Oke. Berarti eh, dari refleksi yang Ibu kasih itu bisa berupa apa namanya? Ibu tanyakan langsung atau enggak berupa gambar, bagaimana mereka apakah mereka mengerti seperti itu ya, Bu? Iya, bisa. Bisa juga. Oh, oke, Bu. Kemudian, nah ini untuk pertanyaan terakhir, bagaimana peserta didik itu akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Maksudnya tuh eh, bagaimana caranya Ibu membantu peserta didik itu untuk melihat apa yang sudah mereka pelajari itu, kemudian bagaimana untuk mereka tingkatkan di apa namanya pembelajaran berikutnya gitu, Bu. Penyempurnaan yang seperti apa yang mereka butuhkan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kalau sudah kita kasih latihan atau evaluasi, tentu kita sudah bisa mengukur sampai mana kemampuan anak-anak kita secara kognitif. Mhm. Nah, dari pengetahuannya saja, tentu berbeda dengan keterampilan tadi ya. Nah, Iya. kalau sudah kita kasih latihan, anak-anak kita kan sudah ngatui, oh ini saya salah ya, saya tidak paham. Nah, setelah dia tidak paham atau kita kasih pemahaman, lalu kita akan kasih anak-anak kita ini tugas di rumah seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Seperti benda-benda yang ia ketahui tentang segitiga atau segi empat. Nah, setelah itu ketika ia kumpulkan pada pertemuan selanjutnya, dengan harapan ketika ia berkolaborasi dengan orang tua, atau kakak-kakaknya di rumah ini akan menambah pemahaman anak-anak kita tidak hanya di sekolah nanti makanya kita perlu sekali dukungan dan bantuan dari orang tua seperti itu ya. Oke, Bu. Berarti untuk membantu mereka melihat dari apa yang mereka pelajari itu, mereka diberikan tugas PR di rumah yang diharapkan nantinya PR ini akan bisa membuat mereka tuh lebih apa mengerjakannya itu lebih paham lagi dengan orang tuanya dan bisa mendapatkan nilai yang lebih sempurna lagi gitu ya, Bu. Lebih mengerti lagi nantinya gitu, Bu. Ya, tapi sebelumnya perlu kita kasih penjelasan yang lebih ditekankan terlebih dahulu ya nih. Jadi ketika dia Oh, bawa pulang itu tidak yang salah yang dibawa pulang, sudah yang benar oke, tapi oke. dilakukan berulang kembali Pulang di di rumahnya. rumah. Oke, Bu. Iya, tapi dengan Baik. yang beda ya ya nih ya. Apa, Bu? Tapi tentu dengan soal yang berbeda. Iya, iya. Heeh. Dengan level beda level soalnya kan bukan level soal yang tadi. Iya. Mungkin yang ini Iya. lebih agak ditingkatkan sedikit atau yang seperti itu ya, Bu. Iya. Oke. Baik, Bu. Sekiranya itu saja pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada Ibu. Dan menurut ini kesimpulannya berarti kalau untuk setelah yang Ibu berikan tentang pengalaman Ibu selama belajar, berarti itu tuh membutuhkan kesiapan dari si guru dan juga bagaimana cara guru apa namanya mengatur tentang bagaimana cara dia untuk memberikan materi tersebut kepada peserta didiknya agar peserta didiknya paham seperti itu ya Bu. Dan jika peserta didiknya nanti itu tidak paham, maka itu akan diberikan penegasan lagi di akhir dan nanti juga tadi untuk evaluasinya itu bisa diberikan PR yang bisa mereka kerjakan lagi di rumah bersama dengan orang tuanya untuk meningkatkan tingkat kemapanan pemahaman mereka. Iya. Oke. Baik Bu, Eni kira cukup sampai di sini saja diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ina yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami, Bu. Mohon maaf apabila dalam bertanya tadi atau dalam memberikan pertanyaan kepada Ibu itu ada kata yang salah. Kami mohon maaf. Sekian dari Yani dan teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Udah pas. Nah, berarti sekian dari kami, Bu. Terima kasih banyak. Baiklah, Yani sudahi diskusi ini. Ibu ada tambahan dan sarannya, Bu? Gak ada. Sampai ketemu hari Selasa depan. Oke, Ya, Bu. Bu. Siap, Bu. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama.